warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan di samping nikmat-nikmat yang tidak pernah putus. Kali ini dengan adanya bulan Ramadan dan kita sudah sampai di hari yang ke-13 dari bulan Ramadan, berarti Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan karunia-karunia yang sudah Allah siapkan untuk siapa saja yang berjumpa dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Semua teman-teman alumni Ustaz Santo tadi tiga Rohis 389 Ustaz. Rohis 389. Ya, kita SMA Mudah-mudahan Jakarta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita mungkin ada yang kritik. Ustadz, emangnya boleh pakai kalimat andai? Karena nggak boleh mengandai-ngandai gitu. Karena mengandai-ngandai itu membuka pintu syaitan. Tetapi yang kita maksud bukan untuk membuka pintu syaitan, karena biasanya orang yang mengatakan seandainya ini maka nggak akan terjadi, seandainya itu akan membuat seorang tersandra oleh bisikan setan untuk menyesali, untuk merasa rugi, dan kenapa kalau kita ini kan kalau gitu loh. Kalau itu kan berarti kita bisa melakukan yang lainnya dan seterusnya. Tapi yang kita maksud di sini adalah kita menegur diri kita, menyadarkan diri kita bahwa siapa yang tahu kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sebelum kita masuk ke tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan duka yang dalam atas peristiwa kapal selam, dan kita semuanya sangat berduka yang dalam, dan kita menyampaikan kepada keluarga yang benar-benar dalam keadaan duka bahwa di dalam Islam seorang bisa dihitung mendapatkan pahala mati syahid. Salah satunya adalah al-ghariq, ketika tenggelam, ketika ada peristiwa seperti itu, nanti dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan putra-putra terbaik bangsa tersebut yang berada di kapal tersebut, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pahala syahid. Dan kita juga menyaksikan bagaimana sebelum atau di saat-saat kapal tersebut akan melakukan tugasnya, kita melihat ada gambar mereka sedang sholat, dan itu semuanya mudah-mudahan kita menyampaikan kalau mereka kembali ke hadirat Allah, kita semuanya menjadi saksi bahwa beliau adalah orang-orang baik. Innahu min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Mereka adalah orang baik, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang baik. Karena siapa yang wafat kemudian disaksikan oleh yang masih hidup bahwa dia adalah orang baik, maka dia akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Dan kita juga sampaikan bela sungkawa kita kepada Tentara Republik Indonesia Angkatan Laut yang kehilangan putra-putra terbaiknya. Begitu juga untuk Tentara Nasional Indonesia, untuk Indonesia dan untuk kita semua. 50 orang itu yang telah terdidik tidak mudah untuk bisa mendapatkan gantinya dan tidak bisa cepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau
tempat yang mulia di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Dan kita semuanya mendoakan dan kita juga memohon kepada Allah, kalau kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama terkait dengan tema kita. Ada seorang badui. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Ada seorang badui sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, salah seorang sahabat Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa sang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kasih saya ilmu, tapi jangan panjang-panjang. Alimni wa aujiz. Berikan kepada saya pengetahuan, berikan kepada saya ilmu, tapi yang ringkas. Jadi mintanya sama Nabi pakai syarat gitu ya. Biasanya orang minta itu nggak usah pakai syarat. Ini saya minta diajarkan tapi jangan panjang-panjang, yang ringkas aja. Rasulullah mengatakan, Rasulullah menjawab dan menyambut permintaannya itu dengan mengatakan, idza qumta, kalau kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, fasalli salata muwaddi', maka sholatlah sholat orang yang akan berpisah. Sholatlah sholat orang yang akan berpisah. Bagaimana sholat orang yang akan berpisah? Bagaimana sholat orang yang sebentar lagi akan meninggal dunia? Pasti dia akan berusaha untuk sekhusyuk mungkin. Dia akan melaksanakan semua rangkaian sholat dengan penuh hikmah, dengan penuh kekhusyuan. Pasti dia akan mempersiapkan semua demi sholatnya tersebut adalah sholat yang paling berkualitas. Tema kita hari ini, andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Tema ini tidak salah. Tema ini terinspirasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada seorang tersebut untuk sholatlah sholat yang biasa dilakukan atau sholat orang yang akan berpisah. Kita sering lihat di airport. Di airport itu kita sering melihat orang berpelukan eratnya. Ya. Erat nggak itu berpelukan? Mau melepas. Kenapa pelukannya erat? Karena dia akan berpisah. Dan beberapa hari sebelum perpisahan, biasanya hari-hari dan waktu-waktu sebelum perpisahan itu adalah waktu yang paling berkualitas. Waktu yang paling bernilai. Bulan Ramadan, kita tidak tahu Ramadan yang mana yang menjadi terakhir untuk kita. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah dengan menganggap bahwa ini adalah ibadah yang terakhir yang bisa saya lakukan, tentu nilai ibadah kita, kualitasnya, itu akan benar-benar istimewa dibanding dengan kita menganggap bahwa kita mungkin akan ketemu lagi. Ketika kita bepergian ke satu negara, kemudian kita nggak yakin bahwa kita akan kembali lagi. Tentu kita akan menikmati perjalanan kita tersebut, dan ketika kita pulang, itu sebelum pulang kita sudah akan menyiapkan semua yang menurut kita pantas dan layak untuk kita bawa sebagai oleh-oleh dari satu negara atau satu tempat yang kita tidak mungkin akan ke sana lagi. Bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan. Bahkan dikatakan ada seorang ulama dari Timur Tengah pernah melakukan perjalanan safari Ramadan ke beberapa negara di dunia. Ketika sampai di Eropa,
singgah di London, melakukan silaturahmi dengan masyarakat Muslim di sana, kemudian dengan tokoh-tokoh Muslim di sana, juga bertemu dengan tokoh-tokoh non-Muslim. Dan yang menarik dalam pertemuan tersebut, ketika terjadi silaturahmi dan diskusi kecil terkait dengan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ada seorang pemuka agama Nasrani yang dengan jelas menyatakan kekagumannya kepada bulan suci Ramadan. Dia mengatakan, kami tidak memiliki bulan seperti bulan Ramadan di tengah umat Islam. Kami tidak memiliki kesempatan bagi umat kami seperti kesempatan yang ada pada bulan Ramadan. Kami tidak punya bulan yang dalam bulan tersebut umat kami dekat dengan kitab sucinya. Umat kami dekat dengan rumah ibadah. Umat kami dekat dengan saudara-saudaranya. Umat kami dekat dengan keluarganya. Kami tidak punya. Umat Islam patut dikagumi karena memiliki bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, umat Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran mungkin ya, tidak pernah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan dia akan terbawa untuk membaca Al-Quran. Umat Islam yang tidak pernah punya kesempatan sholat subuh, umat Islam yang tidak pernah datang ke masjid sebelum masa pandemi tentunya, semua nilai-nilai yang istimewa di bulan Ramadan tidak dimiliki oleh agama kami dan juga oleh agama yang lain. Karena selama 1 bulan umat Islam itu dekat dengan Al-Quran. Umat Islam itu dekat dengan rumah ibadah, dengan masjid. Umat Islam itu dekat dengan saudara-saudaranya, berbagi. Karena Nabi Muhammad menganjurkan untuk memberikan buka puasa bagi orang yang berbuka puasa. Tidak harus 1 piring, tidak harus 1 mangkok, tidak. Nabi Muhammad mengatakan walaupun seteguk air, walaupun sebutir kurma. Umat Islam di bulan Ramadan dekat dengan Qur'annya, dekat dengan saudara-saudaranya, dekat dengan masjidnya. Maaf, di hari-hari biasa saja, bukan bulan Ramadan. Umat Islam itu ke masjid sebelum subuh, sebelum matahari terbit. Bandingkan dengan umat yang lain. Jam berapa mereka ke rumah ibadah mereka? Umat Islam paling setia dengan Tuhannya, paling dekat dengan Tuhannya, dan keadaan umat Islam yang paling dekat terlihat di bulan suci Ramadan. Masjid nanti terutama ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebelum masa pandemi, dan sekarang di masa pandemi ketika dibolehkan pun kita harus menjaga prokes, protokol kesehatan, karena iktikaf hukumnya sunnah, menjaga keselamatan hukumnya wajib. Jadi jangan sampai apa yang kita lihat di salah satu negara ketika mereka melakukan ritual keagamaan, maka terjadi, beribu maaf, klaster dari kegiatan ritual keagamaan. Dan saya sampaikan ke teman-teman yang waktu itu sempat mungkin agak kecewa. Kenapa Saudi Arabia menutup? Tahun kemarin itu kan lockdown. Benar-benar ditutup. Masjidil Haram hanya, yang boleh di Masjidil Haram itu hanya pegawai-pegawai yang ada di sana. Sekarang kita baru paham. Bisa kita bayangkan betapa buruknya citra ajaran Islam kalau dari ritual agama lalu dikatakan klaster Masjidil Haram, klaster Masjid Nabawi, klaster umroh, klaster, itu tentu akan mencoreng ajaran Islam. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang melakukan lockdown dan menjalankan protokol kesehatan dengan cukup ketat sebagai teladan untuk dunia Islam dan untuk dunia, bahwa ibadah
Yes, keselamatan jiwa tidak boleh ditawar-tawar. Dan ajaran agama kita sangat realistis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kalau kamu nggak bisa sholat dengan berdiri, kamu boleh duduk. Nggak bisa duduk, kamu boleh berbaring. Dan itu menandakan bahwa ajaran Islam ajaran yang tidak memaksakan untuk dilakukan ajarannya dengan terjadinya masalah-masalah yang besar. Dan di akhir-akhir surat Al-Baqarah yang dianjurkan untuk kita banyak membacanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana ila akhiril ayah. Di penghujung surat Al-Baqarah sudah dijelaskan Allah tidak akan membebankan satu jiwa pun melebihi kapasitasnya dan kemampuannya. Dan ajaran Islam tidak pernah membebankan. Sampai bulan Ramadan pun diulang dalam surat Al-Baqarah ayat yang terkait dengan puasa bulan Ramadan. Itu kan dikatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin. Diulang itu sampai 2 ayat. Siapa yang dalam keadaan sakit ataupun bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia membayar puasanya itu di hari yang lain. Sampai di bagian yang keduanya dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kamu kemudahan, tidak menghendaki untuk kamu kesulitan. Umat Islam di bulan Ramadan dekat dengan Tuhan, dekat dengan kitab sucinya, dekat dengan saudara-saudaranya, dekat dengan rumah ibadahnya. Semua kedekatan itu membuat kagum salah seorang pemuka agama Nasrani. Dan dia sampai mengatakan, kami ingin sekali memiliki bulan seperti bulan Ramadan. Karena bulan tersebut memperbaiki, menjaga umat secara komprehensif, secara menyeluruh, dari mulai mulutnya, hatinya, pandangan matanya, gerak-geriknya. Di 1 bulan tersebut kita terbawa untuk membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, dan mengajak semua terbawa untuk membenahi dan memperbaiki dirinya yang kita sesalkan, kita sayangkan. Sebagian besar yang kita lihat, maaf kalau para pebisnis yang ada kaitannya dengan event-event tertentu yang memahami peluang-peluang bisa didapatkan dari momen-momen Ramadan, itu kita lihat bagaimana mereka sudah mempersiapkan. Tidak boleh lewat bulan Ramadan kecuali mereka sudah mendapatkan untung sebanyak-banyak. Lihat perusahaan-perusahaan tertentu, terutama misalnya media, itu mereka sudah menyiapkan. Ada sinetron-sinetron yang sudah disiapkan 6 bulan sebelumnya. Ada acara-acara yang sudah dirancang untuk bulan Ramadan. Mereka sudah menyiapkan 3 bulan sebelumnya. Kenapa? Mereka tidak mau kehilangan momen Ramadan yang istimewa. Sampai ada seorang ulama pernah bercerita bahwa ada seorang non-muslim itu mengatakan kepada kiai tersebut, Pak Kiai, kenapa bulan Ramadan itu hanya 1 bulan? Kenapa nggak 3 bulan? Kiai itu mengatakan, loh kamu non-muslim enak ngomong Ramadan. Kenapa tidak 3 bulan? Kok cuma 1 bulan? Lah kami yang puasa itu nggak ringan itu puasa. Terus ditanya sama kiai tersebut, loh memangnya kamu senang dengan bulan Ramadan? Kenapa? Kamu kan non-muslim. Iya, saya pengusaha tekstil. Kalau bulan Ramadan tuh untung saya, omset saya, keuntungan saya itu berlebih. Keuntungan saya itu lebih. Kita bisa melihat banyak yang sudah menyiapkan untuk mendapatkan untung materi dari bulan Ramadan. Maaf, jangan dipikir
mereka yang berbisnis di kurma itu semuanya muslim. Itu enggak. Bahkan mungkin mayoritasnya itu dari para pebisnis besar kurma itu non-muslim. Bukan muslim. Jadi bagaimana mereka bisa menyiapkan yang muslim, yang non-muslim tahu betul bulan Ramadan memiliki potensi keuntungan ekonomi. Mereka siapkan, ada yang 6 bulan. Itu sampai ada, maaf ya, yang berbisnis di kurma itu dia datang ke negeri sana. Dia bayar. 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah bayar. Ada yang mengatakan 1 tahun dia sudah bayar. Sudah dideposit. Untuk mendapatkan keuntungan, belum tentu yang bayar itu masih ketemu dengan bulan Ramadan. Yang mendeposit, yang menutup kebun-kebun kurma dibayar sebelum panen. Belum tentu orang yang membayar itu ketemu dengan bulan Ramadan. Sayang 1000 sayang. Untuk urusan materi, terlihat sekali keseriusan, kegigihan. Tetapi untuk yang kita tidak anti dengan yang materi, tidak sama sekali tidak. Karena kita adalah agama yang diajarkan untuk ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan pernah bermimpi di akhirat baik kalau kehidupan di dunia belum baik. Tetapi yang kita sayangkan adalah tidak seimbang. Untuk urusan materi, bulan Ramadan ditunggangi. Untuk urusan materi, bulan Ramadan dieksploitasi. Untuk urusan keuntungan duniawi, Ramadan diperhatikan dengan baik. Tetapi untuk bekal kita di akhirat. Kita ingin menyampaikan, silahkan berbisnis di bulan Ramadan. Silahkan mencari untung materi di bulan Ramadan. Tapi kita ingin mengingatkan, jangan sampai keuntungannya itu tidak mengantarkan dia untuk untung juga di akhirat. Biarkan untung di dunia, kejar untung di dunia yang mengantarkan untuk untung juga di akhirat. Jangan hanya mengejar untung di dunia, tetapi sampai puasanya, sampai baca Qur'annya, sampai tarawehnya tidak diperhatikan, sampai 10 malam terakhir tidak digubris karena ingin mengejar keuntungan materi. Kita setuju materi bagian dari pokok kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui bulan suci Ramadan. Ada pendapat salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Lau aradallah an yu'azziba ummata Muhammad ma'a'tahum Ramadan wala qul huwallahu ahad." Kalau lagi nih, seandainya Allah ingin mengazab umat Nabi Muhammad, Allah tidak berikan untuk umat Nabi Muhammad 2. Allah tidak akan berikan kepada umat Nabi Muhammad pertama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas. Ketika ada bulan Ramadan, berarti umat akan diselamatkan dari azab. Ketika ada surat Al-Ikhlas, mudah sekali kita bisa memiliki istana yang indah di surga. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Ingatkan, dari malam pertamanya sudah istimewa. Malam pertamanya. Dalam hadisnya yang sahih, Nabi Muhammad mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Nah, saya mau tanya sama Ustadz Santo. Udah 13 hari terasa nggak pintu surga dibuka? Kalau hilang rasa bahaya nanti COVID. Insya Allah, Ustaz. 13 hari pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka sudah ditutup. Yang biasa menggoda dan mengganggu kita sudah dibelenggu. Sudah 13 hari. Sudah 13 hari. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, kalau datang bulan Ramadan, semua itu akan terjadi. Pintu surga dibuka. Jalan menuju surga menjadi ringan. Jalan menuju surga menjadi lebih terang. Pintu neraka ditutup.
Jalan menuju neraka sempit. Jalan menuju neraka itu gelap. Tapi banyak yang masih apa? Udah dikasih gelap masih apa? Dikasih sempit malah senggol-senggolan dia di situ. Pintu-pintu surga dibuka, jalan menuju surga terang, indah. Setan-setan dibelenggu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, malam pertama Ramadan, Allah menatap para hamba-hamba. Siapa yang tatapan Allah jatuh kepadanya, dia akan menjadi hamba yang berbahagia, tidak akan disentuh oleh kesengsaraan. Bahagia itu bukan berarti harus di rumah yang mewah, bukan harus di tempat yang menurut kita mungkin indah menurut pandangan mata kita. Tapi berbahagia, silahkan nanti baca bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka harus berjalan jauh dalam perjalanan hijrah dan dalam peristiwa Perang Badar, dalam peristiwa penaklukan kota Mekah, kemudian peristiwa Perang Tabuk, mereka berbahagia walaupun mereka di tengah padang pasir. Tapi ada orang yang tidak bahagia, padahal rumahnya luas, dikelilingi oleh kebun yang indah. Tempat tidurnya mungkin mahal sekali, harganya sekian, tapi dia tidak bisa tidur di malam hari. Almarhum Buya Hamka, kalau berat kita mengambil teladan dari seorang nabi, dari para sahabat nabi, kita di Indonesia banyak punya tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Tokoh-tokoh yang pernah mengalami masa-masa, bahkan sampai di penjara. Almarhum Buya Hamka dimasukkan dalam penjara tanpa proses pengadilan. Tetapi beliau di dalam penjara, itulah orang yang beriman. Penjara menjadi taman surga. Bagaimana kita mengatakan penjara menjadi taman surga? Karena di penjara tersebut, beliau menulis karya tafsir yang monumental. Tafsir Al-Azhar. Yang lucu sekarang, tidak di penjara bingung sendiri kan gitu. Ini orang yang beriman itu di dalam penjara menghasilkan karya yang istimewa. Bulan Ramadan, malam pertamanya. Maaf beribu maaf. Ingat-ingat, malam pertama Ramadan yang tahun ini kita di mana? Lakukan muhasabah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amal yang kamu lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Sampai ada sebagian ulama berpandangan, di bulan Ramadan itu nggak ada pahala sunnah. Yang sunnah itu dihitung seperti pahala wajib. Artinya apa? Saya sholat sunat duha, saya sholat sunat qobliyah, ba'diyah, bukan lagi pahalanya pahala sholat sunnah. Tapi pahalanya sudah dilipat gandakan seperti pahala yang wajib. Dan yang wajib dilipat gandakan berpuluh-puluh sampai ratusan kali lipat pahalanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, puasa dan Al-Quran. As-sawmu wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran sama-sama memberikan syafaat. Tanya kepada diri kita. Jangan tanya kepada orang lain, jangan sibuk dengan orang lain. Ini zaman sekarang, zaman orang ini sibuk ngurusin orang lain. Jadi kalau boleh kita ilustrasikan, ada orang punya rumah, malah sibuk ngurusin rumah orang. Akhirnya rumahnya bocor, rumahnya kotor, rumahnya tidak terurus, karena dia sibuk mengurus rumah orang lain. Tanya kepada diri kita, hari ini hari yang ke-13. Berapa juz yang kita baca? Berapa dari yang kita lewati itu yang sudah nempel? Rasa tidak pernah mau jauh dari Allah. Mana ayat
yang kita lewati ketika kita baca Al-Quran. Ustadz, saya tadarusnya tadarus online. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah pokoknya jangan permasalahkan itu. Tadarus sendiri kalau bisa. Yang kita baca sendiri. Tadarus online silahkan. Tadarus yang offline silahkan. Itu kita bersama teman-teman kita. Bersama guru kita. Tapi siapa yang tahu kalau ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Tadarus ada. Bacaan kita sendiri ada. Dan ketika kita membaca, seperti kita membaca surat cinta dari kekasih kita. Ada tangis, ada senyum. Jangan baca Al-Quran seperti baca koran yang datar saja. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Baca di keheningan malam. Baca Al-Quran. Karena api neraka tidak akan bisa dipadamkan oleh air sebanyak apapun. Yang bisa memadamkan api neraka adalah air mata. Seorang yang bangun di malam hari, kemudian meneteskan air mata. Karena ingat akan dosa-dosanya. Karena rindu akan karunia-karunia besar dari Allah yang kekal dan abadi. Bagaimana Quran kita di bulan Ramadan? Ustadz, saya dengar katanya Imam Syafi'i khatam Al-Quran itu 3 hari sekali. Iya, itu nggak aneh bagi orang yang memahami dengan benar, dengan baik, dan sudah dekat dengan Al-Quran. Itu kalau yang nggak pernah baca surat Yasin, sekali baca Yasin capek nggak tuh? Berat nggak? Berat. Lama tidak? Lama. Yang tidak terbiasa membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Pertama kali dia membacanya bagaimana? Berat. Nggak selesai-selesai. Dilihat lagi lembarannya, dilihat lagi nggak selesai-selesai. Tapi kalau sudah terbiasa baca surat Yasin, baca surat Kahfi itu akan mengalir dengan deras. Dan Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama terdahulu yang di dalam bulan Ramadan, sholat malamnya itu membaca Al-Quran 3 hari sekali hatam. Sholat malamnya bukan baca biasa loh. Di dalam sholatnya mereka tuh membaca Al-Quran 3 hari sekali hatam. 3 hari sekali. Belum lagi yang mereka baca di luar sholat malam. Al-Quran. Di bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baca. Usahakan bisa hatam. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad di tahun Ramadan terakhir beliau. Di Ramadan terakhir beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Biasanya 1 bulan Ramadan itu 1 kali. Tapi di akhir Ramadan beliau 2 kali. Beliau menghatamkan tadarus bersama malaikat Jibril. Mulai hari ini masih 13. Masih ada kesempatan. 1 juz itu 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Kalau kita bagi dengan sholat fardu. Sebelum sholat fardu 2 lembar. Berarti setiap hari minimal? Setiap hari minimal kita 1 juz. Wah Ustadz, kan sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Saya mau tambahin deh. Sebelum 2 lembar. Setelah 2 juz. Sedih sekali kalau di bulan Ramadan Al-Quran tidak baca Al-Quran yang membuat kita terbawa. Hadir bahwa kita sedang berbicara dengan yang menciptakan alam raya. Dengan yang menetapkan semua ketetapan.
Semua boleh berbicara A, B, C, D. Tetapi ketetapan yang jitu, yang tidak ada yang bisa menggesernya, adalah ketetapan Sang Maha Kuasa. Dia sayang dengan kita. Dengan adanya bulan Ramadan kita nggak akan disiksa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Jalan-jalan menuju surga itu menjadi ringan. Di bulan Ramadan, malaikat tastaghfir di dalam hadis yang sahih, malam pertama Allah menatap hamba-hambanya. Kemudian para malaikat tidak berhenti beristighfar kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita jangan sampai lengah, apalagi kalau kita nggak tahu. Jangan-jangan ini yang terakhir buat kita. Qur'annya, tolong nikmati, hayati, resapi bacaan Al-Quran. Dan saya menganjurkan kepada teman-teman kalau ingin tahu, Ustaz, kira-kira gimana ya cara membaca Al-Quran yang baik? Itu boleh baca terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di situ ada adab membaca Al-Quran. Saya membaca surat cinta, sekarang udah nggak ada lagi suratnya, sekarang sudah online semuanya. Jadi kesian anak-anak generasi sekarang tuh kan. Kalau generasi masa itu ada surat cintanya tuh. Gimana surat cintanya? Ada warna-warnanya. Terus minyak wangi, Ustaz. Baru saya mau ngomong tuh, dikasih minyak wangi. Wah, cara bacanya gimana? Dengan syahdu. Wah, luar biasa. Baca Al-Quran seakan-akan Anda sedang mendengarkan Allah yang berbicara kepada Anda. Jangan sampai melewati bulan Ramadan tidak ada suasana yang romantis antara kita dengan Al-Quran. Peluk Al-Quran, pegang Al-Quran, tidak pernah bosan-bosan. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, ketika ditanya, wahai Syekh, jelaskan kepada kami bagaimana ulama-ulama terdahulu, para salaf dengan Al-Quran itu bagaimana? Bagaimana mereka dengan Al-Quran? Dijawab oleh Syekh tersebut, para orang-orang terdahulu yang baik, mereka dengan Al-Quran seperti kamu dengan handphone kamu. Mereka dengan Al-Quran seperti kita dengan handphone. Gak pernah ketinggalan. Gak pernah lepas. Sampai ke mana-mana bawa power bank. Di mobil ada, di tas ada, di rumah ada. Tidak mau putus. Jadikan Quran lebih dari handphone. Dan memang lebih. Karena handphone hanya memberikan kepada kita informasi-informasi yang terbatas. Dan kadang-kadang ada banyak sekali informasi sampah. Ya. Jujur, Ustaz Santo. Jujur Ustaz Santo tanya sama teman-teman, sama kita semuanya. Ya. Kira-kira di WhatsApp grup kita, kalau kita print, itu berapa juz itu satu hari? Betul, Ustaz. Kalau kita print, kemudian kita kelompokkan menjadi sekian juz, itu berapa juz? Kita bisa itu. Atau kita print. Di handphone kita itu WhatsApp kita. Belum Instagram kita. Belum yang lain. Berapa kalau kita print satu hari? Dengan ayat Al-Quran yang kita baca, bandingkan. Kalau belum, nangislah. Kalau ternyata lebih banyak yang di media tersebut, Al-Quran sedikit, menangislah. Karena itu tanda-tanda seorang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Al-Quran akan memberikan kepada kita informasi. Jangan sombong. Jangan lupa bersyukur. Surat Al-Baqarah dijelaskan. Ada contoh orang yang gak pernah bersyukur. Kaum yang gak pernah bersyukur. Bahkan kaum yang buruk sekali perangainya. Bangsa Bani Israel. Sebagian besar dari mereka. Kemudian lanjutkan dengan ayat yang setelahnya. Dengan surat yang setelahnya.
Ada keluarga Imran, keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paling senang kalau ketemu dengan teman-teman yang Nasrani itu saya tanya, pernah baca surat Al-Imran enggak? Belum pernah. Wah, makanya suka salah paham tentang Islam gitu loh. Enggak pernah tahu sih isi surat Al-Imran. Itu isinya luar biasa. Bukan tentang Yesus lagi, tapi tentang ibunya Nabi Isa, ibunya Yesus. Dan kakek dan neneknya Yesus. Surat Al-Imran. Dialog antar umat beragama itu di dalam surat Al-Imran. Bagaimana surat itu turun karena terkait dengan dialog Nabi bertemu dengan para pendeta dari Najran. Dan surat An-Nisa. Bagaimana kita dengan perempuan? Bagaimana? Bagaimana silaturahmi kita? Ayat yang pertamanya itu surat An-Nisa itu gimana? Biasanya dibaca tuh kalau mau ada pernikahan. Terus kalau nggak ada pernikahan nggak dibaca lagi gitu. Itu akan ada wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwa kepada Allah di dalam silaturahmi karena kamu akan ditanya oleh Allah dan Allah Maha memantau. Surat Al-Maidah. Hukum yang terkait dengan makanan. Terus baca sampai. Jangan pernah kalau sudah hataman tuh sombong, enggak. Makanya surat penutup di mushaf Al-Quran tuh perlindungan ya. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Dan ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas. Mohon perlindungan dari ini. Karena ada riya, ada ujub. Riya itu pamer. Kalau ujub apa ujub? Ujub nggak ngomong. Di dalam hatinya. Alumni SMA 3 itu nggak ada yang sesoleh saya. Waduh. Nggak ngomong, nggak pasang status. Itu namanya ujub. Kalau riya kan pamer. Ini ujub. Na'udzubillah. Al-Quran. Kita baca. Berhenti di surat Yusuf. Surat silaturahmi bukan surat tampan, surat ganteng. Bukan. Surat silaturahmi. Silaturahmi saya gimana ya? Mereka memberikan air tuba, saya memberikan air apa? Nabi Yusuf mendapatkan air tuba. Beliau membalasnya dengan air susu. Al-Quran. Banyak manusia berubah karena Al-Quran. Banyak mereka yang non-muslim. Beriman. Karena Al-Quran. Banyak orang mendapatkan gelar profesor. Mendapatkan karena Al-Quran. Jangan sia-siakan. Dan ada satu surat dalam Al-Quran. Maaf. Satu surat. Wal Asr. Surat yang semua kita hafal. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran yang diturunkan hanya surat Al-Asr atau Wal Asri, sudah cukup. Kenapa? Di dalam surat itu, Allah bersumpah demi waktu. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Demi, dan sumpah Allah beda dengan sumpah kita. Nanti ada tema tersendiri. Sumpah Allah di dalam Al-Quran. Itu tema tersendiri karena panjang. Demi masa, demi waktu. Dan nanti para ulama mengatakan Al-Asr, asar itu waktu akan berakhirnya hari. Akan berpindahnya waktu. Dari tanggal 13 mau pindah ke tanggal. Kemudian nanti asar itu artinya memang masa dan waktu. Mendekati maghrib. Atau menjelang maghrib. Sebelum maghrib lebih tepatnya. Dan asar juga dalam bahasa artinya perasan. Karena seorang setelah dia bekerja di pagi hari, keringatnya sudah terperas di waktu asar, kira-kira begitu. Nah, kehidupan manusia itu kan perasan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nggak cukup itu. Iman di hati. Amal yang terlihat. Tapi kalau cuma hati Anda saja yang baik. Kalau yang beramal baik itu hanya Anda saja. Jangan baik sendirian.
Iya, jangan kalau baik itu sendirian, ajak saling nasihat atau wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Rugi kalau kita tidak bisa romantis. Saya lebih memilih bahasa romantis saja. Gimana sih yang romantis? Orang yang romantis gimana sih? Pegangan terus. Iya. Kita nggak usah pegangan terus. Nggak mau jauh. Kan gitu. Pulang, Ustaz. Pastikan. Nggak mau Apa? pulang. Romantis dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu di malam hari kita romantis dengan Allah. Melalui salat malam. Ustadz, sekarang kita nggak bisa ke masjid. Nggak ada masalah. Ustadz, ke masjid terbatas. Jadikan rumahmu penuh dengan cahaya. Jadikan Ramadan tahun ini, kalau memang ada di antara kita mungkin tidak bisa ke masjid, rumahmu. Nabi Muhammad sampai mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu adalah rumah seperti kuburan. Jadikan rumah kita bercahaya. Dan dalam salah satu riwayat dikatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu terasa lapang. Berkah. Dan malaikat turun ke rumah tersebut. Malam hari kita bangun. Tahajud. Ustadz, taraweh kita gimana? Taraweh sendiri, tahajud sendiri. Biar bekalnya banyak nggak? Banyak. Ustadz, tarawehnya berapa? Aduh, udah selesai dibahas oleh para ulama. Pilih. Mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau 36 pun boleh. Karena ada riwayat dari Imam Malik, lebih dari 23. Malam hari, usahakan kita bisa sholat, meneteskan air mata. Tidak akan diazab. Innallaha la yu'azzibu bihuzni qalb atau bidam'ati ain. Tidak akan diazab seorang yang hatinya dalam keadaan duka. Dan tidak akan diazab seorang yang air matanya diteteskan atau terteteskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, tarawih terus, salat malam juga tersendiri. Kemudian istighfar sebelum selesai sahur. Beristighfar di waktu sahur. Karena itu adalah waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita untuk bisa bangun malam di dalam surat Al-Muzammil itu. Bangun malam itu mau di awalnya, mau di tengahnya, mau berapa saja, yang penting usahakan ada bangun malam. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan juga, kita berbagi di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sampai mengatakan, sedekah afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama. Tapi bukan berarti nggak sedekah sebelum Ramadan, tidak. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Dikatakan Nabi Muhammad kalau masuk bulan Ramadan tidak pernah menolak orang yang meminta. Semua yang meminta dikabulkan permintaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak usah banyak, kalau nggak bisa setiap hari saya akan memberikan hadiah untuk orang yang berbuka puasa. 5 butir kurma, 1 bungkus nasi. Kan waktu zaman-zaman kampanye banyak istilah apa? Pasukan nasi bungkus. Kalau masa saat kampanye kita sering mendengar pasukan nasi bungkus untuk Betul, Ustaz. Kita akan dapat untung. 5 nasi bungkus berapa coba? 10 nasi bungkus berapa sih? Nasi bungkus berapa sih? 10.000 ya? Ya 20.000 lah, 2 lauk, Ustaz. 20.000.
Nggak bisa 5-1. Niat. Ya Allah, pahala puasa saya sedikit. Saya mau kasih. Jangan ketika ada kampanye partai politik nasi bungkus di mana-mana. Sekarang kita nggak bisa bertemu karena masih pandemi misalnya. Kirim di masjid yang di dekat atau orang-orang yang kita rasa memang mereka membutuhkan. Nasi bungkus 20.000. 20.000 akan menyelamatkan kita. 20.000 akan membuat kita dicintai oleh para malaikat dan didoakan. Sedekah kepada mereka yang membutuhkan di bulan Ramadan. Ustadz, saya cuma bisa satu hari 1.000 rupiah. Keluarkan. Nggak akan rugi. Dan Nabi Muhammad sampai mengatakan tidak akan berkurang. Sedekah di bulan Ramadan, sedekah yang paling utama, yang paling istimewa. Kemudian, memaafkan. Jangan sampai meninggal dunia masih membawa dendam. Itu nanti ada tema yang terkait dengan memaafkan. Kita di dalam Islam itu nggak pernah ada perintah untuk meminta maaf, tapi ada perintah untuk memaafkan. Kenapa? Karena kalau minta maaf orang kadang-kadang segan dan menjadi seperti rendah. Tapi kalau kita sudah memaafkan bagaimana? Orang itu menjadi apa? Harus sudah bersih dari dengki, dari kebencian. Jangan sampai apa yang Nabi Muhammad sudah informasikan. Bahwa beliau pernah mengatakan, aku keluar di malam hari tersebut menuju kamu semua untuk aku menyampaikan kepada kamu malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal berapa. Ketika aku sudah keluar untuk menyampaikan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu malam yang keberapa. Begitu aku keluar ternyata ada 2 orang yang sedang bertikai. Malaikat tidak jadi memberitahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena masih ada 2. Bersihkan hati kita kebencian. Kemudian yang selanjutnya, yang masih punya orang tua kita adalah pintu surga kita. Perhatikan pintu surga. Yang membuka kegembiraan kepada orang tuanya berarti dia membuka pintu surga untuk dia masuk. Yang masih punya orang tua, pastikan di bulan Ramadan ini dia memberikan yang terbaik untuk orang tua. Dia minta doa dari orang tuanya. Orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau yang berdoa itu adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, ustadz, ayah, ibu saya sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Dan baca doa, itu ada doa yang disebut dengan doa birrul walidain. Doa bakti anak kepada orang tua. Walaupun itu karya seorang ulama, tapi maknanya dalam sekali. Kira-kira di antara isi doa tersebut, ya Allah, orang tua kami sering sholatnya tidak khusyuk karena mikirin kami. Orang tua kami tidak bisa sempurna dalam ibadahnya karena sibuk memikirkan kami. Ya Allah, kalau ada amal ibadah kami yang Engkau terima, berikan pahalanya sebanyak-banyaknya untuk orang tua kami. Iya dong. Kita ketika sudah menjadi orang tua sekarang gimana? Sholat kita nggak khusyuk karena mendengar anak kita menangis atau mengetahui anak kita sedang menghadapi masalah. Sholat kita gimana? Orang tua dan orang tua ke dunia. Kalau ayah sudah meninggal dunia, bakti kita dengan tidak berhenti. Kita berdoa agar beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dengan pasangan kita, istri, suami, benar ada seorang
sahabat yang Nabi Muhammad mengatakan, dia orang baik, tapi dia dihimpit di dalam kubur. Kenapa ya Rasulullah? Tanya istrinya. Ternyata sering memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Istri menjadi tanggung jawab suami. Jadilah penanggung jawab yang bijaksana. Jadilah penanggung jawab yang arif, yang sayang, yang tegas tidak kasar, yang perhatian, penuh dengan kasih sayang. Kemudian kita dengan anak kita. Sudah berapa kali kita duduk dengan anak kita, mengingatkan anak kita bahwa kita tuh akan meninggal dunia. Sudah berapa kali kita menyiapkan anak kita. Kalau kita sudah tidak ada, anak kita akan terus dalam keadaan yang baik. Sudah berapa kali kita bersama anak-anak kita. Kita membaca Al-Quran. Kita sholat berjamaah. Ramadan. Ketika tahun kemana ada lockdown itu, atau semi lockdown, ataupun PSBB lah gitu, dengan ketat dan seterusnya. Itu kan banyak yang sholat di rumah. Itu kesempatan. Berapa banyak anak tidak pernah sholat di belakang ayahnya. Dan berapa banyak ayah tidak tahu kalau anaknya sudah bisa menjadi imam. Kasih kesempatan begitu sholat sunnah. Anak kita yang sudah dewasa, yang laki-laki, suruh jadi imam. Sebelum kita meninggal, kita sudah melihat. Anak kita sudah bisa sholat. Anak kita sudah bisa menjadi imam. Anak kita sudah bisa berjamaah. Suruh baca doa. Sebelum kita meninggal dunia, kita sudah melihat. Anak kita sudah kita bekali dengan yang terbaik. Kemudian tetangga kita. Di bulan Ramadan kirim-kirim masakan ya sama tetangga. Karena dalam salah satu riwayat dikatakan di antara yang akan ditanya oleh Allah ketika kita akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya juga tetangga. Kalau tetangganya bilang, wah semenjak bertetangga dengan dia, ruwet. Udah nggak pernah senyum, pelit, ruwet. Itu berat nanti. Tapi kalau tetangganya mengatakan, ya Allah, semenjak dia menjadi tetangga kami, selalu ngirim hadiah, selalu memperhatikan kami, selalu senyum, selalu bertanya bagaimana keadaan kami. Tetangga kita. Kemudian banyak yang mestinya harus kita singgung pada kesempatan ini. Tetapi yang kira-kira tidak boleh kita lupakan. 10 malam terakhir. Sebetulnya dari malam ke-11 kemarin. Karena Nabi Muhammad SAW iktikaf beliau di malam-malam Ramadan itu 10 malam terakhir. Dan diriwayatkan di Ramadan terakhir beliau itu beliau iktikafnya sampai 20 hari. Yang punya penghasilan cukup untuk tidak harus sibuk terikat dengan kegiatan di kantor. Sudah cukup untuk anaknya, untuk keluarganya. Coba iktikaf 20 hari. Kalau penghasilan sudah cukup. Jangan memaksa ya. Jangan memaksa. Tapi kalau penghasilan belum cukup, Ustaz saya harus perhatiin pabrik saya, harus perhatiin pegawai-pegawai saya. Silakan. Tapi kalau yang punya kemampuan, sebagian ulama mengatakan, sensasi yang tidak ada duanya. Persis seperti kekasih yang akan pergi ke luar negeri. Dan tidak tahu pulangnya kapan. Maka pelukan akan sangat erat. Dan 10 malam terakhir atau hari-hari dinantikan itu kan akhir film. Kalau kita nonton film tuh yang menjadi keputusan yang mana? Yang menjadi kesimpulan yang cukup apa? Akhirnya kan. Kalau bermain bola yang paling seru tuh yang mana? Babak 1, babak 2? Babak kedua. Dari sekarang kita sudah punya niat yang mantap untuk melakukan semua yang tadi
kita sebutkan. Dan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada Siti Aisyah untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dengan banyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna fa'fu anni. Mau ditambah ya karim, silahkan, karena penambahan tersebut tidak masuk dalam kategori yang terlarang dan penambahan tersebut masuk dalam kategori yang baik. Jadi nanti di dalam ajaran Islam tuh ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, namanya apa? Namanya pemubah, boleh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha menghapus dan memaafkan dosa. Mencintai penghapusan dan pemaafan dosa. Maka maafkan aku, maafkan kami. Dan Rasulullah SAW yang mengajarkan itu kepada Siti Aisyah. Dan kita membaca bagaimana Rasulullah di 10 malam terakhir syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya beliau tidak mau lengah, kehilangan detik-detik dari 10 malam terakhir. Kenapa? Maaf beribu maaf. Yang pernah berjabatan tangan dengan seorang raja, tentu dia akan pasang fotonya di rumahnya. Jadi status kita ingin bertemu dengan malaikat. Kita ingin berjabatan tangan dengan malaikat. Kita ingin bersentuhan dengan malaikat. Dan tidak tanggung-tanggung. Di bulan Ramadan khusus Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar. Malam. Bukan satu malaikat yang turun. Bukan 2. Bukan turunnya itu 1 jeda, 2 jeda. Tidak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Yang turun banyak. Bukan hanya malaikat yang biasa, tapi sampai malaikat Jibril turun. Tapi ingat, malaikat Jibril turun bukan mengasih wahyu, karena wahyu sudah selesai. Hanya ingin memberikan salam, selamat. Siapa yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan malam itu, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bersihkan. Malaikat itu maha suci. Malaikat itu suci, maaf. Makhluk suci. Tidak suka dengan yang kotor. Bersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian, dari prasangka, duga. Nanti silakan baca surat Al-Hujurat. Surat yang dikatakan surat akhlak. Di sana kita dipandu dengan jelas. Jangan percaya dengan berita yang belum kamu cek nanti akan berakibat bencana. Itu berita hoax kalau sekarang. Kemudian jangan memperolok dan jangan memberikan julukan-julukan. Jangan mengumpat dan menggunjing. Bersihkan itu semua. Sehingga hati kita siap menyambut kedatangan makhluk-makhluk yang suci. Kita ingin sudah sekian kali bertemu dengan Ramadan. Ingin kali ini kita bisa menerima. Kalau di rumah Anda, Mas Santo, Ustaz Santo, tiba-tiba ada hadiah dari Presiden, gimana? Ya, alhamdulillah Ustaz. Nih, gimana ceritanya nih? Kita ingin malaikat di malam Lailatul Qadar bisa menyapa kita. Dan siapa yang disapa oleh malaikat, dia akan berbahagia. Dan akan terlihat orang tersebut setelah bulan Ramadannya. Kemudian yang harus kita pastikan juga, malam terakhir bulan Ramadan, kita jaga dengan sebaik-baiknya amal. Dengan semaksimal yang bisa kita lakukan dari semua amal baik.
malam terakhir Ramadan disebut sebagai Lailatul Jaizah, malam penganugerahan, hadiah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan bukan. Lailatul Qadar sendiri, malam terakhir sendiri. Bukankah seorang yang bekerja ketika sudah bisa selesai dari tugasnya, dia mendapatkan ganjaran? Itulah malam terakhir bulan Ramadan, malam Allah menganugerahkan karunia-Nya, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya. Dan bulan Ramadan dikatakan dalam salah satu riwayat, kalau umatku mengetahui betapa istimewanya bulan Ramadan, mereka akan mengharap setiap bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena nafas kita itu dihitung ibadah. Tidur kita dihitung ibadah. Tidak ada yang terbuang. Allah sudah memberikan maksimal yang semestinya kita juga maksimal memanfaatkannya. Saya pernah mendapatkan pencerahan dari salah seorang guru saya, dan saya temukan itu di beberapa kitab. Dikatakan, bagaimana kalau kamu melihat ada orang yang kamu hadiahkan uang yang banyak, uang kertas yang banyak. Uang kertas, rupiah misalnya kamu hadiahkan untuk dia itu 1 miliar rupiah uang kertas. Orang yang kamu hadiahkan itu, dia keluar dari rumahnya, dia buang-buang uangnya di jalanan, dia sobek-sobek. Itu orang apa? Orang apa Ustaz Santo? Orang apa Ustaz? Orang gila. Orang gila, betul. Orang nggak waras. Ini ingin kita sampaikan, ya. Umur yang Allah berikan. Umur, waktu, kesempatan yang Allah berikan lebih mahal dari uang kertas itu. Kalau ada orang yang membuang-buang uang kertasnya, menyobek-nyobek uang kertasnya, Anda mengatakan dia orang gila. Ternyata ada yang lebih gila dari orang gila tersebut. Dikasih waktu oleh Allah. Dibuang-buang. Apalagi waktunya itu bulan Ramadan. Dikatakan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau beliau nggak puasa 1 hari di bulan Ramadan, karena sakit, karena uzur, itu beliau bayarnya 40 hari. Beliau bayarnya 40 hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan nggak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Malaikat yang beristighfar, waktu yang dikabulkan doa, semua keistimewaan di bulan Ramadan. Sampai dikatakan, maaf, Nabi Muhammad yang mengatakan, ketika beliau naik ke mimbar, di tangga yang pertama, beliau manggut dengan mengucapkan amin. Di tangga yang kedua, beliau kembali mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga, beliau kembali mengucapkan amin. Para sahabat yang mengamati, mengatakan, wahai Rasulullah, kok kali ini engkau naik mimbarnya ada yang berbeda. Engkau mengucapkan amin. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, barusan Jibril memberitahu kepadaku untuk aku mengaminkan sumpah untuk orang yang memiliki kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya tidak bisa mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Punya orang tua berarti kan punya pintu surga. Semestinya orang tuanya akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Celaka orang yang punya kedua orang tua masih hidup, tapi tidak bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Dia punya orang tua itu berarti punya pintu surga. Semestinya sudah dekat belum dengan surga? Sudah dekat. Surga di mana coba? Di bawah telapak kaki? Telapak kaki Ibu. Celakalah. Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang kedua, celakalah. Rugilah orang yang disebut namaku tetapi tidak mau bersolawat kepadaku.
Celaka wahai Muhammad orang yang disebut namamu, tapi tidak mau bersolawat kepadamu. Nggak mau. Males. Nabi Muhammad manusia biasa. Itu dia akan celaka. Kenapa? Begini ilustrasi yang paling mudah. Kalau salah seorang dari kita ada yang handphonenya, dompetnya hilang. Tertinggal di mana lupa. Tiba-tiba ada yang mengantarkan. Tidak ada yang berkurang dari semua itu. Orang yang mengantarkan itu kita perlakukan gimana? Ya, terima kasih. Biasanya sih kita kasih hadiah, Ustaz. Dan kalau kita ketemu lagi sama dia di jalan gimana? Ya, Pura-pura nggak kenal. Ya harusnya kenal ya, Ustaz. Ya. Kecuali orang Nabi jauh. Muhammad bukan menyelamatkan dompet kita, bukan menyelamatkan handphone kita. Nabi Muhammad datang membawa petunjuk yang akan menyelamatkan kita. Sampai nanti beliau menyiapkan syafaat. Atau Allah sudah menyiapkan untuk beliau kemuliaan dengan mampu memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, Malaikat Jibril mengatakan, binasa, celaka, rugi. Seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi belum dihapus dosa-dosa. Orang yang sengsara adalah seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia belum mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Belum mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Kurang baik apa bulan Ramadan? Nafas Anda istimewa, tidur Anda istimewa, amal ibadah Anda dilipat gandakan. Kurang baik apa? Sehingga ada salah satu doa yang dikatakan itu riwayat dari Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan itu bisa kami terima. Dan nanti selesai Ramadan, kami menerima Ramadan dalam keadaan selamat, dan kami nanti menyerahkan Ramadan juga dalam keadaan selamat dan Engkau terima ya Allah. Karena banyak orang yang Ramadan menjadi saksi akan keburukannya. Dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah kita tidak. Tapi yang pasti kita nggak bisa memastikan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ataupun tidak. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita buang. Sekecil apapun. Semua kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Yang membuang-buang uangnya kita mengatakan dia gila. Dan nyata yang membuang-buang kesempatan di bulan Ramadan, dia lebih gila dari semua yang gila. Karena bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan semua karunia, dengan semua keistimewaan. Ini yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanya, dan seterusnya kembali ke Syekh Santu. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukrillah. Waduh. Begitu terbius ya kita dengan tausiah dari Ustadz Ali Hasan Bahar yang dengan kepiawaian beliau menyampaikan dengan gamblang. Kalau boleh saya sampaikan, Ustadz bukan bahasa mulut, tapi sudah bahasa hati, bahasa kolbu. Jadi yang Ustadz sampaikan itu langsung didengar oleh hati ya. Ya, udah levelnya beda Ustadz. Alhamdulillah kita ini namanya keberkahan Ramadan. Ya, kita bisa Ustadz bisa luangkan waktu, kita bisa ketemu ya meskipun tetap dalam kondisi online ya. Yang saya sedikit komentari Ustadz, ini sih perasaan saya pribadi ya, bahwa ini adalah Ramadan kedua dalam kondisi prihatin ya, dalam kondisi pandemik di modern history, di sejarah modern. Jadi kita 2 kali kalau nggak salah ya sejarah modern itu kan tahun 1912. Milenium, abad milenium. Ini gitu loh. Saya abad milenium sebetulnya nggak nyangka gitu loh dalam hidup saya mengalami masa ini gitu loh. Tapi ternyata hikmahnya besar sekali ya, Ustadz, bahwa ternyata
mereka yang begitu berlomba ke rumah ibadah, ya saat ini harus bukan harus ya, saat ini betul-betul merasakan ternyata Allah itu ada di rumah kita ternyata. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita di masjid itu untuk berjumpa Allah, kita umroh untuk sujud di Ka'bah, kita sujud berlomba-lomba desak-desakan di rumah baginda Rasulullah ya di Madinah ya. Tapi dikarenakan kondisi ini ya, akhirnya hati kita terbuka bahwa kita bisa berjumpa Rasulullah itu di rumah. Ya, kita bisa berjumpa dengan Allah itu di rumah. Jadi tadi betul sekali yang Ustaz katakan bahwa dengan kondisi ini ya Allah tuh memberikan waktu kepada kita untuk membenahi rumah kita. Membenahi anak-anak kita, membenahi istri kita, membenahi ya rumah kita agar jauh lebih nyaman untuk kita beribadah ya. Nah, yang kedua ini, Ramadan kedua ini lebih berasa karena kita banyak kehilangan kawan, Ustaz. Ya, sebelumnya yang dalam Ari Darmawan itu ketua angkatan kita. Ya, jadi setelah beliau mangkat, beliau dipanggil karena Allah lebih mencintai dia karena COVID, Ustaz. Ya, jadi saya bukan menggantikan, tapi saya hanya diminta teman-teman meneruskan, ya, meneruskan menjadi host, menjadi moderator di acara ini juga baru 2 kali, Ustaz. Ya, kawan kita terakhir itu si Ferry ya, almarhum Ferry itu. Ya, di Wisma Atlet udah bisa komunikasi, mudah-mudahan bisa cepat sembuh gitu. Jadi sekarang ini Ramadan, 2 kali Ramadan yang dimana saya yakin buat kita yang berakal akan jauh lebih bersyukur masih bisa bertemu, karena begitu banyak udah nggak bisa bertemu lagi. Jadi ini kita lanjut ke pertanyaan Ustadz. Ini ada dari sebentar. Saya bacakan Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Oke, ini dari kawan kita Ica. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mengatakan surat Al-Ikhlas keutamaannya akan memiliki istana di surga. Mohon penjelasannya. Apakah cukup dengan membaca surat tersebut 10 kali setiap harinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan surat Al-Ikhlas. Pertama, suratnya nggak panjang. Kemudian, stylenya seperti sajak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau seperti sajak mudah dihafal nggak? Singkat dan gitu. Mudah dihafal, maknanya itu semua sifat Allah ada di situ. Jadi nanti dikatakan sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu mereka mengatakan, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, tolong jelaskan kepada kami. Tuhan kamu itu yang kamu sembah, dia itu bentuknya dari tanah, dari besi, dari tembaga atau dari apa? Turun surat itu. Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa tidak terbagi-bagi. Saya satu, Ustadz Santo satu, tapi saya terdiri dari 2 mata, 2 telinga, 2 tangan. Ini namanya terbagi-bagi. Tuhan itu Esa tidak terbagi-bagi. Allahus Samad, tempat menuju kepadanya, kembali kepadanya, memohon semua kembali kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa tidak
melahirkan dan dilahirkan. Karena yang melahirkan biasanya itu melalui kelelahan, kemudian butuh ini, butuh itu. Tuhan itu tidak butuh sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan. Nah, diriwayatkan nanti ada sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, malaikat Jibril kirim salam kepadamu. Abu Dzar bilang, alaika wa alaihi salam. Terima kasih wahai Rasulullah untukmu dan untuk Jibril, salam kembali. Wahai Rasulullah, apakah malaikat Jibril itu kenal saya? Rasulullah bilang apa? Pertanyaan itu juga aku sampaikan kepada malaikat Jibril. Jibril, memangnya kamu kenal sahabatku yang namanya Abu Dzar? Malaikat Jibril mengatakan, kami para malaikat Allah penduduk langit mengenal Abu Dzar. Kenapa? Karena banyaknya dia membaca surat Al-Ikhlas. Allah. Jadi kalau ada yang mau jadi orang tenar di akhirat, ya boleh jadi itu yang namanya selebriti-selebriti itu di akhirat nggak ada yang kenal tuh nanti. Lewat aja sendiri. Di sini kan, cetrak kan gitu. Nanti di akhirat jalannya sendiri, itu jangan-jangan terhina nanti itu. Ini yang baca surat Al-Ikhlas. Kemudian riwayat yang kedua, itu Nabi memiliki salah seorang sahabat namanya Muawiyah Al-Muzani. Pernah mau ikut dalam peristiwa perjalanan menuju wilayah Tabuk dalam peperangan Tabuk. Jaraknya itu dari Madinah 400 kilometeran. Si sahabat ini dalam keadaan sakit. Nabi tidak izinkan untuk ikut perang Tabuk. Nabi bilang, jangan. Wahai Rasulullah, saya mau ikut, jangan. Kamu masih dalam keadaan sakit. Kami akan berangkat. Kamu dan beberapa yang berhalangan ini biar di Madinah. Nabi berangkat ke Tabuk. Selesai peristiwa perang Tabuk, Nabi akan pulang. Waktu itu peristiwa perang Tabuk itu sampai di Al-Quran disebut Sa'atul Usrah. Saat-saat yang sulit karena musim panas. Madinah dan sekitarnya itu sampai Tabuk itu kalau musim dingin, dingin banget. Kalau panas, panas banget. Ketika akan menuju ke Madinah, selesai dari Tabuk itu, sebagian sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, kok pagi ini mataharinya nggak terik ya? Biasanya kan kalau musim panas di sana pagi-pagi udah menyengat gitu kan. Kok ini tidak menyengat wahai Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kali ini mataharinya tidak menyengat karena ramai malaikat yang turun. Kenapa kata Nabi? Karena ada sahabatmu yang meninggal dunia. Yang tidak jadi ikut perang Tabuk, meninggal dunia. Para malaikat mengenalnya dan cinta kepadanya. Lu kenapa kata Nabi? Apa yang dia lakukan? Dia selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap kesempatan. Kemudian yang ketiga, nanti ada riwayatnya yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dia akan mendapatkan satu istana yang indah di surga. Yang membaca 22 kali. Kelipatannya terus. Dia akan mendapatkan 2, mendapatkan 3. Sampai Sayyidina Umar dalam doa itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kita banyak bacanya berarti kita bakal banyak punya. Izan taksuru kusuruna. Kalau begitu akan banyak ya istana kita nanti di surga. Rasulullah mengatakan apa? Allah itu maha kaya dan maha pemurah. Kemudian yang keempat yang terkait dengan surat Al-Ikhlas. Di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Quba. Imam Masjid Quba di saat itu, karena masjid kalau sholat jamaahnya, sholat Jumatnya itu di Masjid Nabawi. Tapi kalau sholat fardu yang di wilayah Quba nggak ke Masjid Nabawi. Jauh. Masjid Quba, iya. Karena masa itu ya. Sekarang kan udah. Nah, kemudian Imam Masjid Quba pada waktu itu diprotes oleh makmumnya. Dan para makmum itu lapor ke Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak suka tuh sama imam kami. Kenapa? Katanya. Karena kalau sholat setiap rakaat pasti ada surat Al-Ikhlasnya. Al-Fatihah,
Al-Ikhlas baru Al-Baqarah gitu loh kira-kira. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Imran. Kalau kita kan nggak, sudah Al-Ikhlas selesai. Itu setiap rakaat mesti ada Al-Ikhlas. Kami nggak suka. Baik kata Nabi, saya akan panggil. Nabi itu selalu mengecek informasi. Tidak menerima mentah-mentah. Nabi panggil, Nabi tanya. Benar yang dilaporkan kepada kamu bahwa kamu tuh selalu baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Baru surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Selalu ada Al-Ikhlasnya. Kenapa, kata Nabi? Imam itu mengatakan, apa, wahai Rasulullah, kalau mereka sudah tidak suka untuk saya menjadi imam lagi, saya akan meninggalkan. Biar mereka memilih imam yang mereka sukai. Tidak masalah itu, kata Nabi. Saya cuma mau nanya, kenapa kamu selalu baca surat Al-Ikhlas? Wahai Rasulullah, kalau mereka nggak suka dengan aku, silahkan mereka pilih imam yang lain. Tapi aku selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Pasti ada surat Al-Ikhlasnya, bukan hanya surat Al-Ikhlasnya. Tapi pasti ada surat Al-Ikhlasnya. Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad bilang apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu ke dalam surga. Amin. Sehingga pandangan seorang sahabat Nabi yang mengatakan kalau Allah ingin mengazab umat Nabi Muhammad, Allah tidak akan berikan bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan masuknya saja pintu surga dibuka. Setan-setan dibelenggu. Ini kita maaf ya. Entah bodoh, entah bodoh, entah aneh. Kalau kita punya uang, mau belanja pasti di saat diskon besar-besaran. Rugi banget ya. THR-nya keluarnya tanggal 27 misalnya. Padahal diskon besar-besaran tanggal 25 dan tanggal 26. Menerima THR gimana? Setengah apa tuh? Setengah nyesek nggak sih? Karena dia kehilangan Momen. Jadi aneh sekali. Sampai dikatakan nanti orang yang tidak bisa masuk surga itu aneh sekali. Karena apalagi dia pernah ketemu dengan bulan Ramadan. Kurang apa bulan Ramadan? Hari-hari lain aja kita mendapatkan keistimewaan. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi itu kira-kira yang terkait dengan surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Jelas sekali Ustaz. Terbuka sekali jelasannya. Pertanyaan kedua dari Natasha. Izin bertanya Ustadz, atas amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, apakah ada tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah? Tentu kita harus berhusnuzon kepada Allah, tapi kadang-kadang saya ingin tahu isi rapot saya di akhir semester. Itu atas jawabannya Ustadz. Nah, jadi ini memang pengen ngintip Ustadz. Pengen ngintip kira-kira amalnya masuk rapot atau jadi sia-sia nih Ustaz. Silakan. Itu nanti ulama mengatakan kita ketika sekolah ujian kan berasa tuh kita bisa jawab nggak bisa jawab. Begitu kita nggak bisa jawab lebih dari 50%, kita berasa apa? Berasa pasrah Ustaz. Tapi ketika kita bisa jawab 80% lebih, kita mantap, tapi masih mau nunggu kan gitu. Betul. Sebelum keluar hitam di atas putih kita belum. Ya. Tapi ada rasa apa sih? Ada rasa tenang sedikit gitu loh. Belum plong. Nanti para ulama mengatakan, bagaimana kamu dengan orang tuamu? Bagaimana kamu dengan Al-Quran? Bagaimana kamu dengan keluargamu? Bagaimana kamu dengan uang? Dengan orang tua, bakti. Semenjak Ramadan. Berubah dia. Dengan keluarga, penuh dengan perhatian. Al-Quran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tidak cinta dengan harta. Itu tanda. Tapi kalau masih, kemudian maaf, mulut. Sekarang tuh tangan bukan mulut. Buat handphone Ustaz.
Sampah nih, handphone kita banyak sampah. Sumber fitnah, Ustaz. Sampah. Saya Bangun sedih tidur udah sekali. fitnah. Waduh, kita lagi tidur tuh fitnah gimana? Kita lagi tidur masuk tuh. Kita kan sedih sekali. Muslim terbesar di dunia. Dibuat bentur sana, bentur sini. Dan bagian yang kuat membenturkan itu yang berkeliaran di media sosial. Ya. Orangnya mungkin nggak pernah ketemu gitu. Tapi karya tangannya itu yang jahat. Nah, kalau kita bisa menjaga tangan, menjaga mulut, kemudian bagaimana kita dengan Al-Quran. Semenjak Ramadan, ringan sekali baca Al-Quran. Semakin akhir, Ramadan semakin rindu untuk tidak mau jauh dari Al-Quran. Semakin perhatian dengan keluarga, yang punya orang tua, sayang dengan orang tuanya. Perhatian dengan orang tuanya. Itu kira-kira tanda. Karena Nabi Muhammad mengatakan, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan buruk, maka tidak ada manfaat dari dia berpuasa. Nah, perbincangan kita seperti apa semenjak kita Ramadan sampai selesai Ramadan. Itu yang akan menjadi kira-kira tanda diterima dan ya. Tidak. Iya. Karena maaf loh ya. Wah, maaf, beribu maaf. Wah, itu bulan Ramadan tuh khatam 2 kali. Habis itu nggak pernah baca Quran lagi. Itu tanda-tanda orang yang kehilangan kompas kehidupan. Jangankan gitu, Ustaz. Yang habis pulang umroh, pulang haji aja ada yang nggak mau sholat 3 bulan. Kenapa? Kan udah di sana satu rakaat dibalas 100.000 kali. Jadi dia ngitung, nggak apa-apa dia nggak sholat 3 bulan. Ada Ustaz, ada saya ketemu orang kayak gitu. Nauzubillah, betul. Jadi Ramadan itu sebetulnya sampai dikatakan siapa yang menyembah Allah di bulan Ramadan, Ramadan akan berlalu. Tapi Tuhan selalu ada dan tidak pernah berlalu. Sembahlah Tuhannya Ramadan, pemilik Ramadan. Kira-kira seperti itu. Ya. Izin maju lagi Ustadz dari sahabat kita Krisna. Assalamualaikum Ustadz, terkadang kita ingin sedekah sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau bisa konsisten banyak setiap hari. Tapi sebagai manusia, terkadang kita khawatir kalau uang kita banyak berkurang karena sedekah itu. Bagaimana menghilangkan rasa takut atau khawatir untuk bersedekah sebanyak-banyaknya selama Ramadan? Ini pertanyaan manusiawi, Ustaz. Manusiawi banget. Ya. Jadi saya mau kasih ini dulu ya. Jadi iblis atau iblis ya. Iblis itu ketika percetakan uang yang pertama. Awwalu masukkat ad-dananiru wad-darahim. Pertama kali ada uang yang dicetak dinar dan dirham. Iblis yang pertama mencium. Ditaruh di dadanya. Iblis bilang apa? Baru dengar nih. Nanti dibaca itu. Di dalam banyak kitab-kitab itu menjelaskan tentang bahaya cinta kepada dunia. Dicium itu dinar dan dirham. Waduh. Taruh di hati. Itu nggak pernah nyium Iblis bilang apa? Iblis bilang apa coba? Nggak masalah bagiku. Si manusia menyembah apapun nggak masalah. Tapi yang penting bagiku, kalau dia sudah cinta dengan ini, habis sudah. Dia adalah kekasihku. Habis. Jadi yang nahan-nahan tidak mau sedekah, padahal bisa. Dan sedekah nggak harus banyak. Jangan-jangan dia lagi dipeluk sama iblis. Dia dicintai oleh iblis. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengajak saya dan kita semua. Nabi Muhammad mengatakan tidak akan berkurang uang yang dikeluarkan untuk sedekah. Oke? Betul sekali. Mulai hari ini. Keluarin. 5.000. Siapkan untuk 7 hari ke depan. Setiap hari 5.000. Lihat nanti. $5.000 Ustaz, insyaallah Ustaz. Amin. Benar. Lihat. Keluarkan. 7 hari dia tes. 7 hari.
insya Allah dia akan mendapatkan Balik duitnya Ustaz. Itu balik. berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Apalagi kalau orang yang sedekah kemudian nggak lama meninggal. Waduh, dia akan di bawah naungan sedekahnya. Dikawal dia. Di alam kuburnya, di perjalanan menuju Allah itu dikawal. Jadi tes, insya Allah setelah ngetes akan tahu. Dan bulan Ramadan itu kesempatan untuk ngetes. Jadi kalau saya sih Ustadz soal sama juga dulu tuh berapa kali sering berpikir seperti itu, wah nanti takut keperluannya nggak cukup atau apa. Tapi akhirnya saya punya suatu jurus yang lumayan jitu Ustadz. Jangan sering lihat-lihat ngecek saldo kita berapa. Kuncinya itu Ustadz. Stres ya? Saldo kita itu gimana Allah aja. Dan usaha kita sudah pasti. Jadi kalau kita mau bantu, mau sedekah, jangan pernah liatin saldo. Keluarin aja. Ya. Karena saldo itu sebetulnya tipuan aja, itu angka kan. Itu cuma angka Ustadz. Uangnya juga nggak di kita sama sekali. Kita cuma ngaku-ngaku aja itu uang kita. Ya kan, gitu. Itu sih akhirnya ya alhamdulillah saya juga nggak pernah lihat Ustadz. Padahal saya kalau ini sedekah aja. Coba betul. Juga, dan ada penelitian kok di Harvard University, orang yang berbagi itu lebih tenang, lebih happy dia. Orang yang bisa berbagi itu lebih happy. Jadi istimewa sekali. Kita lanjut Ustadz, izin dari sahabat kita Ira. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Makna setan dibelenggu selama bulan Ramadan yang sebenarnya seperti apa ya Ustadz? Karena saat ini saya sendiri masih merasakan banyak godaan setan selama bulan Ramadan. Oh, ini setan belanja mungkin Ustadz. Silakan Ustadz. Bukan godaan setan, nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada. Terus apa tuh? Hawa nafsu. Yang ada Zalora itu Ustadz ya. Topet. Jadi begini. Selama 11 bulan kita itu selalu ngikutin si dia gitu. Yang namanya maaf setan kan gitu. 11 bulan makan sama dia, jalan sama dia, wah semuanya. Begitu bulan Ramadan masuk, si dia yang namanya setan itu kan dibelenggu. Tapi kita sudah terbiasa sama dia. Dia nggak ada, tapi dia hadir. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan. Dan ada di dalam diri kita, walaupun nggak ada setan, ada namanya hawa nafsu, kecenderungan. Kecenderungan untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu kecenderungan itu sudah sering dipancing atau sering dimanjakan oleh setan. Makanya bulan Ramadan nggak ada setan, masih ada banyak yang maksiat. Yang bilang ada setan bilang nanti, nanti saya somasi ya. Saya nggak pernah tuh. Karena bulan Ramadan saya nggak ada. Itu namanya fitnah nanti kepada setan. Berarti apa? Berarti di dalam diri kita sudah nggak ada setan, masih tergoda. Berarti apa? Ada di dalam diri kita. Dan ini memang yang dikatakan oleh para ulama, di dalam setiap diri kita itu ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu kekuatan itu seperti 70 setan. Asyaddu min sab'ina syaitana, kata para ulama. Jadi hawa nafsu itu kekuatannya itu lebih kuat dari 70 setan. Nah, kita masih punya hawa nafsu. Saya, Anda. Nah, dorongan-dorongan itu sebetulnya nggak ada setan. Cuman yang jadi masalah kan nggak ada setan aja bisa kena, apalagi. Nah, itu yang kita harus waspada, harus hati-hati, dan kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi setan-setan dibelenggu itu memang setan nggak ada. Makanya kan orang gini ya, paling gampang tuh melihatnya dari mana? Dari bangun tidur. Sebelum bulan Ramadan, banyak orang nggak pernah dengar azan subuh. Banyak orang nggak pernah sholat subuh. Begitu bulan Ramadan, dia bisa bangun. Dengan ringan. Dia tidak merasa sendirian. Itu namanya apa? Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Setan-setan yang biasa, maaf ya, kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita bangun tuh, kalau kita bangun pun setan bilang apa? Masih malam, belum subuh.
Begitu udah subuh, ada setan di sini. Baru azan, kemudian habis itu Kencingin kita komat, punya telinga, Ustaz. baru komat. Kemudian baru jam 5:30. Sampai baru sekali kamu nggak sholat subuh. Baru terus. Nah, jadi setan memang tidak ada hawa nafsu kita yang masih bergejolak karena terbiasa. Oke, kita lanjut Ustaz. Dari kawan kita Alif. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan nisfu Sa'ban atau persiapan jelang bulan Ramadan. Kapan sebaiknya kita berhenti berpuasa sunnah? Ataukah tidak ada batasan waktu untuk stop berpuasa sunnah? Terima kasih penjelasannya Ustaz. Nanti para ulama mengatakan yang paling bagus, begitu masuk nisfu Sya'ban, besoknya sudah nggak puasa lagi. Setelah nisfu Sya'ban lah. 16, 17 akhirnya itu tidak. Kecuali yang terbiasa puasa atau yang puasa Daud. Kenapa? Untuk memastikan jangan sampai ketika masuk bulan Ramadan tenaganya sudah habis atau sudah jauh drastis berkurang. Makanya untuk menyambut bulan suci Ramadan, malam nisfu Sya'ban yang membaca doa, baik mau baca Yasin, baik mau amal ibadah yang lainnya, yang manapun juga silahkan. Kemudian setelah itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Untuk persiapan. Ya kayak orang sedang bertarung olahraga gitu kan. Kan ada masa jedanya nggak sih? Iya. Ada minggu tenang gitu kan. Dia latihan. Dan ada minggu tenang. Kira-kira seperti itu. Dan Siti Aisyah dikatakan kalau kecuali untuk perempuan yang mau membayar qadha. Karena Siti Aisyah dikatakan beliau karena sibuk mendampingi Rasulullah SAW, beliau membayar puasa qadha-nya itu di bulan Sya'ban. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari kawan kita Boyke. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah Korin ikut dibelenggu? Wah, ada yang kangen nih Ustadz sama Korin ini. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu selama Ramadan? Itu dikatakan kan tidak ada setan, tidak ada. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa karena kita sudah terbiasa. Jadi kita biasanya naik sepeda itu pegang stang. Karena kita sudah lihai, sudah ahli, nggak perlu lagi. Ya, dan kadang-kadang ada orang yang nggak pakai stang tuh, udah ahli dia, nggak pegang stang karena sudah ahli. Nah, kebiasaan yang selalu kita lakukan bersama setan itu membuat kita berbekas, dan yang tersisa itulah ada pada hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu dan sisa dari kebiasaan itu berkumpul menjadi apa? Menjadi maksiat. Nah, Korin itu nanti kalau dikatakan dia yang menemani kita, tapi dia di bulan Ramadan, dia tidak mengganggu. Dia terbelenggu. Karena kan nanti Korin nanti dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwa Korin itu memang dia selalu mendampingi kita, dan belum tentu ketika di bulan Ramadan dia mengganggu terus. Dan yang pasti di bulan Ramadan tidak ada yang mengganggu. Tinggal kita doang sebetulnya. Berarti hati kita aja Ustadz ya. Tidak ada masalah dengan hati kita. yang mengganggu kita sendiri itu dengan keinginan-keinginan. Iya. Oke, sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Nat, gimana ini kita mau? Kalau udah nggak ada, mungkin persiapan sholat asar mau ditutup aja. Oke. Atau ada doa dari Ustadz. Tafadhol. Mohon Ustadz, kita doa penutup Ustadz. Insya Allah kita keberkahan siang ini terus berlanjut ya sampai selesai Ramadan nanti, dan kita bisa berjumpa lagi Ustaz. Kita baca surat Al-Fatihah, kita kirimkan untuk seluruh orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk seluruh guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang pernah berjasa, yang
kita nggak bisa membalas jasanya. Orang-orang yang mencintai kita, yang mencintai kita dan kita mencintai mereka. Begitu juga untuk karena mereka sudah wafat, kemungkinan. Tapi kita tidak tahu kalau mereka wafat, kita hadiahkan untuk mereka semuanya pahala dari pengajian kita ini dan dari surat Al-Fatihah. Juga untuk yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kepulihan dan kesembuhan. Yang dalam keadaan menghadapi permasalahan, menghadapi problem, menunggu hajatnya dikabulkan. Mudah-mudahan problemnya diselesaikan, hajat-hajatnya dikabulkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwabal khair wa an tuwaffiqana likulli khair. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuksesan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau jaga kami, jaga keluarga kami, jaga semua yang ada hubungannya dengan kami dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya. Amin. Untuk mendapatkan keridhaan darimu. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka sangat menyayangi kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami suami, istri, anak, cucu, keturunan yang menjadi penyedap pandangan mata. Amin. Berikanlah kami hamba-hamba terdepan dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilahu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan seluruhnya, yang jauh, yang dekat, yang cepat, yang lambat, yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mengetahui. Amin. Ya Allah, lindungi kami dari segala macam bentuk keburukan. Yang cepat, yang lambat, yang jauh, yang dekat, yang kami ketahui, yang kami tidak ketahui. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mengetahui. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang bercucuran rahmat dan kasih sayang. Amin, ya Rabbi. Dan jadikanlah perpisahan kami dari tempat dan pertemuan ini perpisahan yang mendapatkan perlindungan dan perhatian darimu. Allahumma irham mautana washfi mardana. Ya Allah, rahmati semua saudara-saudara kami yang telah kembali kepadamu. Ya Allah, jadikanlah alam barzakh mereka taman di antara taman surga. Amin. Muliakan kedudukan mereka. Penuhi alam kubur mereka dengan cahaya, dengan keberkahan, dengan keridhaan dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya. Berikan kepulihan dan kesembuhan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang masih menghadapi problem dan kesulitan. Engkau Tuhan yang Maha mendengar, Engkau Tuhan yang Maha mengetahui, Engkau Tuhan yang Maha pemurah, Engkau Tuhan yang Maha penyayang. Ya Allah, berikan jalan keluar dari semua problemnya. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajatnya yang akan mendatangkan keridhaan darimu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Tuhan yang
Maha menghapus dosa-dosa, mencintai penghapusan dosa. Hapuslah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa semua mereka yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adrikna lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selamatkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, muliakan kami di bulan Ramadan ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang mengantarkan kami untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan yang bisa mengantarkan kami untuk Engkau merdekakan kami dari api neraka. Engkau merdekakan orang tua kami dari api neraka. Engkau merdekakan pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, guru-guru kami dari api neraka-Mu. Karena sepanjang bulan Ramadan Engkau memerdekakan hamba-hamba-Mu dari api neraka setiap malam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai keburukan yang ada pada kami menjadi penghalang untuk kami mendapatkan kebaikan yang berlimpah yang ada di sisi-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Ikut berduka dengan teman-teman yang sudah kembali dan mudah-mudahan beliau-beliau semua alam kuburnya menjadi taman surga. Amin ya Rabb. Dan kita semua juga berduka dengan peristiwa kapal selam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau yang berada di kapal selam ketenangan, kebahagiaan, dan dapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan paling indah, Ramadan paling mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama 389 alumni 389, izinkan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Ali Hasan Bahar yang sudah berkenan meluangkan waktu dengan sharing yang sangat menyentuh dan luar biasa sekali untuk menambah keimanan kita di bulan suci ini. Insya Allah terus sehat semua Ustadz ya. Amin. Insya Allah. Kita semua. Dan insya Allah kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang mudah-mudahan bisa offline, jadi bisa lebih silaturahmi bisa lebih dekat lagi. Kira-kira demikian. Mohon maaf Ustaz atas segala kekurangan kami selama penyajian sharing ini. Silakan dikembalikan ke Natasha. Baik, terima kasih Ustadz. Mangga kalau mau live chat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.